halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Australian GP part pertama. Lama ya kita nggak nge-podcast karena kemarin itu podcast suka-suka gue skip karena admin akun lagi cuti. Jadi nggak ada yang bantuin gue buat ngedit podcast gue yang lagi bawel. Dan gue terus terang udah nyerah kalau gue ngedit sendiri. Jadi ya kemarin itu sebagai ganti podcast suka-suka para member premium yang mungkin agak-agak bosan dengar gue hampir tiap hari live podcast colongan ya kan. Tapi ya begitulah, daripada gue ngedit ya kan. Jadi part pertama ini kita akan membahas 3 pabrikan terbapuk dan beberapa perintilan yang mungkin sebagian sudah pernah gue bahas di podcast live colongan untuk para member premium, dan ada sebagian yang nggak gue bahas dan still gue nggak akan bahas karena itu privilege-nya anak-anak premium. Tetapi yang pasti gue minta cuti, jadi mungkin sampai selesai Malaysian GP sampai hari Selasa atau Rabu gue bakal absen postingan. Dan ya kalau gue posting mungkin itu admin akun, jadi gue bikinin draftnya, dia sisa posting segala sesuatunya, jadi nggak ada live report dan segala macam. Mungkin ada hasil, itu pun ya admin akun yang ngurusin, oke? Jadi mungkin akan ada live podcast colongan, tapi itu juga gue nggak tahu apakah gue bisa nyolong apa enggak, karena seharian gue bakal di track dan gue balik paling udah malam banget ya, nggak sempat gue nyolong, agak susah juga sih. Tapi ya udahlah, nanti kita lihat aja gimana sikonnya. Ban tahun lalu itu aturannya adalah ban khusus, jadi mestinya biasanya karena aspalnya Phillip Island itu adalah aspal yang abrasif, biasanya yang nongol itu adalah ban dengan karkas yang lebih keras. Tetapi karena tahun lalu mereka sudah melakukan resurface, jadinya sekarang udah mulai agak-agak lebih adem lah, nggak terlalu abrasif. Tetapi ya bumpy-nya ada kak. Resiko kalau trek baru habis di resurface dan itu jarang dipakai adalah dia bumpy-bumpy, terutama kalau dia kena panas. Jadi ya gripnya ada tapi ya agak-agak bumpy. Nah itu yang terjadi di Phillip Island tahun ini. Jadi Michelin itu menurunkan ban karkas standar, tetapi depan belakang semuanya asimetris, sisi kiri lebih keras, depan dan belakang. Biasanya Sachsenring misalnya atau Kota misalnya, itu memang sisi kiri lebih keras untuk ban belakang, tapi ban depan biasanya tetap simetris. Nah kali ini kagak, sisi kiri semuanya, sampai depan-depannya sisi kiri semua. Jadi ya memang ini bannya tetap abnormal, tetapi ya dia punya karkas tetap standar. Jadi Mandalika, Phillip Island ini adalah sirkuit dengan ban yang unik. Makanya gue bilang kalau mau memvalidasi apa yang terjadi pada Pecco di Motegi, itu kita hanya bisa menunggu di Sepang. Kenapa? Karena di Sepang itu karkasnya lebih normal. Kalaupun dalam hal struktur yaitu sisi kanan lebih keras, biasanya depannya tetap simetris. Jadi mirip-mirip sama Motegi, meskipun Motegi ban depannya itu naik satu level. Jadi yang softnya itu diambil dari standar medium, kemudian yang medium diambil dari standar hard, sementara ban hard itu dipakai dari Austria punya ban karkas keras. Jadi itu yang agak berbeda. Tetapi ban belakangnya akan turun dengan karkas sama dengan Motegi. Makanya kemarin gue bilang, kalau mau memvalidasi apa yang terjadi di Motegi pada Pecco Bagnaia ya kita harus nunggu di Sepang. Nah sayangnya belum sampai Sepang udah amburadul. Nah nanti itu kita bahas di part kedua. Oke, kembali lagi ke ban. Jadi ban depan itu karkasnya normal, komponnya soft medium hard, tetapi sisi kiri lebih keras. Kemudian ban belakang sisi kiri juga lebih keras, baik ban wet maupun ban slick, dengan kompon soft dan medium, termasuk ban depan wet. Ban depan wet itu strukturnya simetris, cuman itu toh yang strukturnya simetris, sisanya itu asimetris, sisi kiri lebih keras. Nah sebelum gelaran Australian GP kemarin, Moreira akhirnya diumumkan akan bergabung dengan LCR Honda dengan kontrak multi tahun, artinya lebih dari 2 tahun. Ini sama dengan Takaki Nakagami yang ya nggak tahu sampai kapan gitu loh, lama banget. Jadi kurang lebihnya kayak gitu, semacam pengkaderan lah. Katanya sih seperti itu. Jadi dia punya gaji, nampaknya memang bener jadinya 1,5 juta euro. Setelah kemarin kan sempat nego lama tuh di Motegi, nggak taunya dia menang di Indonesian GP, cetak pole position pula, cetak rekor pula. Jadi ya wajar Honda bilang oh ya oke lah kita tanda tangan. Dan itu ternyata berbuah manis juga kemarin di Australian GP. Jadi ya lumayan lah ya kita lihat battle para perebut gelar di Moto2 tuh lumayan rame. Kapan MotoGP kayak gitu lagi ya? Kurang lebihnya kayak gitulah
seru banget kemarin di Moto2 punya balapan. Jadi Moreira sudah diumumkan untuk kontrak multi tahun, sehingga line up-nya Honda itu duo pabrikan itu kontraknya cuma 1 tahun, berakhir tahun depan, termasuk Luca Marini karena perpanjangannya cuma 1 tahun. Kemudian Zarco itu kontraknya 2 tahun, 2026 dan 2027, artinya 2028 baru dia akan tergeser. Moreira ya itu katanya sih 3 tahun malah, jadi ibarat kata ya LCR punya line up lumayan abadi. Nah, sementara untuk para rider pabrikan, nah ini sisa dilihat siapa yang lebih berguna dalam tanda kutip untuk Honda. Jadi kemarin, nah gosip berhembus sepoi-sepoi. Kebetulan kemarin ada yang tanya sama gua, si Iko ya, nanya, Mbak Yu katanya si Acosta tuh ditawarin sama Honda gajinya jutaan. Ya emang udah lama sih sebenarnya itu. Itu kan dari seri Jerez ya kemarin gua bahas ya. Awal musim loh itu, yang waktu si Acosta lagi diselamatin ke kiri ke kanan kan Honda udah bilang sini aja sama gua. Tapi kan si Acosta masih nggak mau. Maunya kan ke VR46. Nah VR46 juga mikir-mikir. Dia juga masih punya anak-anak yang perlu dilindungi. Jadi ini masih tetap berlaku ternyata. Nah Moreira ini kan adalah proyeknya Papi Peripuik, dan memang kontraknya Papi Peripuik itu habis akhir tahun ini. Tetapi dengan berbagai proyek yang berhasil dia umumkan, satu-satunya yang gagal kayaknya si Jorge Martin deh, itu yang gagal. Yang lainnya nampaknya berjalan dengan baik. Si Cup ya kemarin yang kepala pengembangannya KTM itu kan berhasil direbut dari KTM. Kemudian dia berhasil pengumuman Moreira. Kemudian dia berhasil membujuk Zarco untuk perpanjangan tetap stay di LCR. Padahal dia minta naik ke tim pabrikan kan kemarin si Zarco. Tapi akhirnya dibujuk-bujuk dia pengen tetap di LCR, dan ya sayangnya sudah terlambat untuk minta pindah lagi ke tim pabrikan karena udah terlanjur tanda tangan kontrak. Ujung-ujungnya ya seperti itulah memble-memblenya sekarang Zarco. Jadi all line up untuk tahun 2026 itu sudah fix, terisi penuh semua, dengan akan ada 2 rookie yang bergabung, yaitu Toprak Razgatlioglu, rookie tertua kita, dan Diogo Moreira, rookie termuda kita. Jadi ya begitulah. Akan menarik. Nah, kembali lagi ke perkara Acosta. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, Red Bull katanya itu punya pembicaraan dengan Papi Peripuik. Katanya tahun 2027 bagaimana kalau Acosta digabung dengan Marc Marquez. Sponsornya yang pengen Marc Marquez balik lagi ke Honda karena Red Bull pengen stay di Honda. Mereka sebenarnya kan udah gue bilang pengennya gabung ke Ducati. Masalahnya sudah ada Monster di sana kak, agak susah. Jadi kalau mereka ke Honda kembali lagi, Luca Marini di depak ya, Joan Mir ya. Sebenarnya menurut gue nggak ada alasan juga buat dia diperpanjang, sudah sorry ya. Red Bull pengen bagaimana ceritanya kalau Acosta itu disandingkan dengan Marc Marquez tahun 2027. Pertanyaannya, apakah Marc Marquez mau? Mari kita lihat. Marc Marquez punya kontrak itu sampai tahun 2026. Jadi tahun depan dia udah mulai negosiasi. Memang ada skenario Pecco is not an option karena dia punya proyek bareng adiknya. Bener. Tetapi Red Bull pengen tarik dia. Kenapa? Karena Acosta dan Marc Marquez itu adalah aset berharganya Red Bull. Sorry to say, bersama dengan Toprak ya. Toprak juga nggak bisa mereka campuri di situ untuk jadi sponsor di tim pabrikan karena Monster udah nangkring duluan di sana. Nah masalahnya adalah Monster itu sudah nangkring di sponsor tim pabrikan Ducati dan Yamaha. Red Bull sejauh ini sudah nangkring di KTM. Mereka mau masuk di Aprilia. Masalahnya adalah ya benar best terikat sama Monster. Red Bull rencananya katanya pengen balik lagi ke Honda, tetapi dengan line up yang seperti biasa mereka yang menentukan. Karena kan Repsol sudah nggak ada di Honda kan, jadi mereka sudah bisa nentuin nih. Jadi yang mereka selamatkan duluan adalah Acosta. Nah, Marc Marquez ditanya bisa nggak gabung. Nah, kembali lagi, Marc Marqueznya mau apa kagak? Memangnya bisa Mbak Yu? Ya bisa iya, bisa tidak. Kenapa? 1, 2027 itu adalah mesin baru semua, 850 cc. Lu nggak akan tahu siapa yang lebih baik dari siapa. Karena track recordnya udah nggak ada, semuanya mulai dari nol sama-sama. Jadi siapa yang bisa mengembangkan mesin 850 cc lebih baik, maka itu akan menjadi legenda baru dalam tanda kutip. Karena semuanya yang dari 1000 cc itu udah ditinggalkan. Karena mereka harus mengembangkan mesin yang baru, otomatis pengembangan butuh dana.
Jadi kalau lu nggak punya rider pengembang yang baik, maka lu harus punya dana pengembangan yang baik. Kalau lu nggak punya rider pengembang yang bisa menghemat dana lu keluar, maka lu harus punya dana yang gede supaya lu punya rider pengembang yang kacau-kacau sekacau-kacaunya, lu tetap bisa ngembangin karena lu ada duit. Budgetnya nggak terbatas. Mau lu pengembangannya kacau kayak kagak kayak terserah. Yang penting duitnya ada. Nah kalau rider pengembangnya yang bagus, kalau lu budgetnya terbatas ya mereka lebih bisa memilih karena mereka tahu apa yang mereka mau kembangkan. Ngerti kan maksud gua? Itulah kenapa rider pengembang itu penting untuk pabrikan-pabrikan yang budgetnya terbatas. Bahkan semacam Honda pun yang budgetnya tidak terbatas tetap butuh rider pengembang yang baik karena mereka berkejaran dengan waktu. Sudah nggak bisa buang-buang duit untuk trial error. Kenapa? Karena waktu jalan, musim itu terbatas. Lu mau coba-coba terus sampai kapan? Kalau nggak ada hasilnya, itulah kenapa tetap bagaimanapun ceritanya dibutuhkan rider pengembang yang baik. Nah, tetapi dalam kasusnya Red Bull, karena ini katanya adalah proyeknya Papi Peripuik, gosipnya, Marquez dimungkinkan dan bukan mustahil kembali lagi ke Honda, tetapi itu pasti di saat terakhir. Kenapa? Karena setahu gua Honda sedang memanfaatkan gimana caranya supaya Luca Marini bisa membantu pengembangan motor mereka untuk tahun 2027 yang 850 cc. Itulah kenapa kontraknya dia itu cuma 1 tahun. Jadi tahun depan dia itu harus bisa mengembangkan motor untuk tahun 2027 yang dalam tanda kutip memuaskan Honda, dan setelah itu baru diputuskan apakah dia akan diperpanjang atau enggak. Terutama karena itu juga akan tergantung pada nego Acosta mau kemana, Jorge Martin mau kemana, dan Marc Marquez mau kemana. Karena ini adalah pion-pionnya Red Bull yang ingin dilindungi. Nah, Papi Peripuik sekaya-kayanya Honda tetap juga sponsor itu ya. Honda kan bilang, ya kita sih ada duit, tapi kalau lu mau masukin sponsor ya lebih bagus lagi. Kurang lebihnya kayak gitu. Mereka nggak butuh sponsor, tapi kalau mau masuk ya nggak apa-apa. Nah, Marc Marquez sendiri logikanya, dia nggak akan bisa menentukan motor mana yang terbaik kalau itu perkara 2027. Kenapa? Karena semuanya motor baru. Jadi dia nggak akan tahu bahwa Ducati lebih baik dari Honda atau Honda lebih baik dari Yamaha. Lu nggak tahu. Karena semuanya ini adalah siapa yang lebih bagus pengembangan motor barunya. Honda adalah pabrikan yang terbukti berhasil bangkit dari keterpurukan karena dia punya rider pengembang yang bagus ditambah dengan sumber uang yang tidak terbatas. Itu adalah kunci pengembangan motor 850 cc sebenarnya. Karena lu kan harus mulai dari awal mesinnya. Oke, Ducati pasti bisa. Pertanyaannya apakah akan sebagus Honda atau enggak? Kenapa? Karena masalahnya yang pegang pengembangan sekarang adalah Marc Marquez. Sementara yang pegang pengembangan sekarang di Honda siapa? Luca Marini, dan itu terbukti. Dia bisa mengembangkan motor yang rider friendly. Nah, sementara Ducati justru terbukti mengembangkan motor yang pilih kasih. Sama seperti Honda zamannya Marc Marquez. Ya, kembali lagi cycle-nya. Jadi itu tujuannya Acosta sama Marc Marquez digosipkan mendapatkan penawaran dari Papi Peripuik dari Honda. Katanya sih seperti itu. Nah, Marc Marquez sendiri kemarin mengumumkan melakukan operasi pada bahunya. Memang gosip berhembus sepoi-sepoi dia sebenarnya nggak mau operasi. Kenapa? Karena bahu kalau udah dioperasi itu ya memang sebenarnya lebih bagus supaya dia punya posisi itu nggak geser-geser memang, tetapi itu juga lama sembuhnya, Kak. Lu lihat kondisinya Papa Nina, Maverick Vinales, kayak gitulah kurang lebihnya, patahannya kayak gitu. Jadi itu awet dia punya sakit karena bahu lu harus terus bekerja, dan kalau ada plat di situ otomatis itu kegesek mulu. Nah, kalau nggak dioperasi ligamennya itu sebenarnya sih nggak masalah, tetapi ya lu nggak boleh gerak-gerakin bahu dulu. Nah, itu masalahnya karena kalau lu tidur otomatis bahu lu kegeser. Nah, itulah kenapa setelah 1 minggu tanpa operasi diperiksa lagi ternyata nggak ada yang berubah dengan bahunya. Jadi daripada nunggu seminggu lagi atau 2 minggu lagi, dilakukanlah operasi tiba-tiba untuk pasang platnya supaya itu bahu nggak geser-geser. Maksudnya, jadi dia maunya langsung pemulihan. Ya, kalaupun dia harus miss tes Valencia, paling enggak dia sudah kembali full di Sepang tes. Maunya dia. Jadi buat yang bertanya, emang bisa separah itu ya? Sebenarnya kalau gue punya, semoga gue salah. Sebenarnya memang seburuk itu harus operasi, tetapi kan kemarin dia kekeh nggak mau operasi, dan gue pikir ya mungkin feeling gue salah emang ya, ternyata nggak seburuk yang gue pikir, ternyata ya memang seburuk yang gue pikir. Terus Mbak Yu, apakah ada kemungkinan dia pensiun? Nah, semoga gue salah, dia akan balapan, tetap akan balapan sampai ada titik di mana sempoanya itu adalah sempoa breaking news, jadi kita tunggu aja. Nah, media Spanyol somehow gue nggak tahu kenapa, mungkin gara-gara si Marc Marquez absen, jadinya pendukung Alex Marquez
Marquez itu otomatis berkurang drastis, Kak. Yang digadang-gadang justru kembali Fermin Aldegar. Jadi Fermin Aldegar justru diplot menjadi penggantinya Pecco Bagnaia, mau apapun kondisinya Marquez. Jadi kalau memang Alex Marquez mau dinaikin jadi adipati atau jadi rajanya Ducati, itu harus lewat seatnya kakaknya. Kalau dari caranya media Spanyol membuat narasi. Jadi begitu Marquez cedera kemarin absen, yang mereka gadang-gadang justru Fermin. Karena kan Fermin habis menang di Mandalika, digadang-gadang udah dibikinin lah dia punya segala macam versi liverinya di Ducati gitu kan. Sementara Alex Marquez diabaikan. Ini sebenarnya menurut gua agak-agak menarik. Kenapa Fermin Aldegar yang cuma satu kemenangan begitu diributin untuk bisa menjadi rider tim pabrikan. Sementara ya lu lihat Marco Bez berapa kali menang. Sudahlah itu, Jorge Martin sampai Jordan aja nggak pernah jadi rider tim pabrikannya Ducati. Lah iya, Fermin Aldegar baru satu kali menang sudah digadang-gadang jadi rider tim pabrikan. Nah, sementara Alex Marquez kembali diabaikan. Jadi menurut gua skenario Pecco is not an option itu adalah ya memang kan udah gue bilang itu adalah skenarionya Marquez Brother. Ducati mungkin menjalankan sebagian dari itu tetapi dengan beda tujuan, bukan Alex Marquez yang mau ditaruh di situ. Ngerti kan jadinya maksud gua? Jadi ya Alex Marquez juga sorry tuh saya kalau menurut gua dia juga mulai agak-agak khawatir kakaknya ini absen, nggak ada yang menjadi backup dia untuk bisa mempertahankan posisi dua klasemennya dia. Ibarat kata kemarin-kemarin dia sibuk bantu kakaknya, dijadiin jongo sama kakaknya, giliran kakaknya Kuci Judun lah pergi. Sementara Jorge Martin dipastikan akan absen kembali di Malaysian GP. Nggak tahu apakah dia akan nongol di Portimao atau di Valencia, nggak jelas. Tetapi Aprilia, Paulo Bonora itu udah bilang bahwa di Phillip Island dia akan absen. Kemarin di Mandalika bilangnya. Kemudian di Phillip Island Bonora bilang di Malaysia dia akan absen lagi. Nggak tahu kalau di Portimao dan di Valencia. Nah, pengganti para rider ini adalah para test rider. Jadi, Pol Espargaro itu akan tetap menggantikan Maverick Viñales sampai di Malaysia nanti. Kemudian Lorenzo Savadori akan tetap menggantikan Jorge Martin sampai seri Malaysia nanti. Lalu Michel Pirro akan menggantikan Marc Marquez sampai ya paling enggak sampai di Malaysia juga. Untuk siapa yang akan menggantikan Marc Marquez di seri Portimao atau Valencia nanti, nah ini masih tanda tanya. Bulega gosipnya masih nggak tertarik untuk ikutan di MotoGP. Iannone sebenarnya pengen, tapi dia lebih mikirin masa depan dia daripada mikirin pengen balapan di MotoGP. Kenapa? Karena dia belum dapat kontrak apapun di Superbike sejauh ini. Dia kayaknya akan digantikan oleh Baldassarri kalau nggak salah, karena Moto2 kan bubar tuh. Hiatus, jadi Baldassarri itu pindah ke Superbike menggantikan Iannone. Nah Iannone nggak tahu mau kemana, jadi dia bilang daripada saya mikir apakah saya mau menggantikan Marc Marquez di Portimao atau enggak, saya mikir masa depan dulu, saya mau di seat mana tahun depan, itu lebih penting daripada saya mikir mau gantiin Marc Marquez, katanya sih seperti itu. Alvaro Bautista gosipnya menolak, jadi ya masih nggak tahu ini siapa yang akan menggantikan dia di Portimao dan Valencia. Tetapi semoga gua salah, Marc Marquez itu akan berusaha untuk tampil di Valencia. Kenapa? Karena dia mau perayaan Jordunnya. Karena itu kan home race-nya dia, jadi dia pengen perayaan Jordan di Valencia. Jadi semoga gua salah. Dia akan berusaha untuk nge-track di Valencia, tapi semoga gua salah. So, kemarin seperti biasa, rider juga melakukan upacara lagu kebangsaannya Australia yang mana menurut gue lumayan bagus, versi akustik gitaran gitu. Si Zarco tuh senang banget karena kan dia suka main gitar, jadi dia bener-bener yang menikmati lagu nasionalnya Australia dinyanyikan dengan cara gitaran kayak gitu. Yang cukup menarik untuk gue adalah ada 4 bendera di belakang sana yang sebenarnya nggak terlalu gue perhatikan sampai berkibar tertiup angin. Jadi di sana itu ada 4 bendera. Yang pertama emang kelihatan bahwa itu bendera Australia. Yang satu itu gue nggak tahu apa. Setelah gue ubek-ubek ternyata itu adalah bendera negara bagian Victoria. Tempatnya Phillip Island itu adalah negara bagian Victoria. Nah yang satu kalau nggak salah warnanya agak biru-biru gitu. Gue tuh sempat mikir ini apa, sabit atau apa. Oh ternyata itu adalah lambang suku aborigin. Jadi benderanya suku aborigin itu. Nah yang cukup menarik adalah ada bendera pelangi di situ, Kak. Gue tuh bingung. Gue salah lihat apa gimana gitu kan. Jadi gue cari-cari ada satu postingan X yang bilang oh ya memang itu adalah bendera pelangi.
Dan gue pikir kok ya tumben ada di situ. Nah ini ternyata negara bagian Victoria, tempatnya Phillip Island, itu mengakui bendera pelangi sebagai bagian dari bendera identitas negara bagian mereka. Jadi selain bendera Australia sebagai bendera negara, ada 3 bendera yang melambangkan negara bagian Victoria, yaitu 1 bendera aborigin, kemudian bendera negara bagian, dan yang 1 bendera pelangi-pelanginya itu bendera ya kaum bengkok-bengkok. Kan udah gue bilang sama bukan sama lu, sama live podcast Colangan, sama member premium link. Gue udah bilang di sana itu terkenal dengan surganya kaum bengkok-bengkok. Ternyata ya memang wajar jadi surganya kaum bengkok-bengkok karena bahkan negara bagiannya itu mengakui, melegalkan dan menerima, mempromosikan bahkan karena itu adalah bagian dari bendera negara bagian. Jadi ini adalah jawaban kenapa Gracie ini itu bikin poster yang agak aneh soal Alex Marquez. Kalau kalian ngintil media sosialnya Gracie ini, kalian pasti kaget dengan postingan posternya Gracie ini untuk seri Australian GP. Gue biasanya suka sama poster-posternya Gracie ini karena biasanya mereka inovatif dengan ya lagu lah, dari album mana lah, dari film mana lah. Tapi baru kali ini gue nggak suka dengan posternya itu yang sorry to say. Gue nggak tahu apakah Alex suka sama itu posternya sendiri seperti itu. Gue aja agak-agak jijik ya, sorry to say. Jadi ya begitulah. Ternyata ya memang itu melambangkan apa yang terjadi di Victoria, negara bagiannya Phillip Island. Jadi ya somehow setelah serinya Phillip Island mulailah berkembang gosip, berhembus sepoi-sepoi, bukan sepoi-sepoi mah karena di sana anginnya kencang ya kan, emang kencang, bahwa Phillip Island kemungkinan akan dihapus dari kalender. Kenapa? Karena ternyata para pengunjungnya Phillip Island itu agak-agak komplain. 1, mereka itu kebanyakan datang dari luar negara bagian Victoria. Kenapa? Karena ini adalah olahraga yang manly. Tahu kan maksud gue manly? MotoGP itu adalah olahraganya laki-laki. Jadi kebanyakan yang datang ke Phillip Island itu adalah para penonton yang ya dari Australia Utara sana, Australia Barat. Kebanyakan bukan dari negara bagian Victoria sendiri. Kenapa? Karena gosip berhembus sepoi-sepoi. Negara bagian Victoria itu udah mulai agak-agak kurang laki-lakinya yang emang laki-laki tulen maksudnya gitu. Jadi yang dari negara bagian lain itu datang ke negara bagian Victoria itu katanya harus buang uang banyak banget karena di negara bagian Victoria itu katanya biaya hidupnya mahal. 1, kedua mereka nggak nyaman. Mereka nggak nyaman dengan gaya hidup di sana yang memang ya kan udah gue bilang itu adalah surganya kaum bengkok-bengkok. Dan kalau lu adalah laki-laki tulen atau perempuan tulen, lu agak-agak nggak nyaman dengan gaya hidup seperti itu. Memang ya bukan fobia atau takut sih, tapi ya emang nggak nyaman aja ya. Jadi mereka agak yang nggak worth it gitu loh. Nah kadang-kadang juga begitu sampai di Phillip Island cuacanya jelek, syukur-syukur kalau kayak kemarin cuma ditunda. Pernah berapa tahun lalu itu kan yang sama sekali nggak ada balapan, yang mereka sampai harus tunggu di tengah hujan badai sampai anak-anak dibawa, itu menurut mereka nggak worth it. Banyak orang lebih memilih sekarang nontonnya entah di Mandalika, entah di Sepang, entah di mana daripada nonton ke Victoria, ke Phillip Island. Katanya sih lebih mahal ke Phillip Island sana daripada nontonnya di Lombok. Jadi kalian ngerti kenapa Lombok itu nggak terlalu peduli sama penduduk lokal atau penonton lokal, karena mereka punya target itu adalah orang-orang bule. Ya begitulah, yang dari Australia itu semuanya datangnya nontonnya di Lombok daripada turun ke Phillip Island sana. Sudah biaya hidup mahal, biaya perjalanannya tinggi, nggak nyaman pula, belum tentu juga digelar. Dan di sana itu bukan yang modal liburan, kan beda. Kalau lu ke Lombok, ya oke lu buang uang, tapi kan sekalian lu liburan ya. Karena sementara kalau di Phillip Island, ya ngapain lu liburan sama camar ya, ada kanguru juga. Cuman kan itu udah biasa mereka lihat kanguru di sana ya kan. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi kemarin ada wacana untuk menghapus Phillip Island dari kalender, sementara dicari dia punya sirkuit alternatif untuk Australia. Tapi ya Jack Miller adalah rider yang paling menentang karena dia adalah rider akamsi kakak. So, kita bahaslah pabrikan terbapuk dulu. Yamaha, ini sorry to say, gue tuh agak-agak kasihan sama Snake Taro. Bayangkan dia itu cetak rekor, kemudian dia pole position. Ya, dia finishnya di mana? Emang kena arisannya apes kali ya, karena kalau misalnya dijatahnya apes agak-agak keterlaluan sih kalau menurut gue, itu yang amat sangat aneh menurut gue. Jadi Alex Rins menjadi Yamaha terbaik yang finish kemarin, tumben kak. Jadi
Alex Rins finish kemarin di P7 naik 4 posisi. Dia ya lo bisa bilang lah dia bisa sedikit berbangga setelah beberapa kali agak-agak terpuruk. Somehow sejak Motegi dia udah mulai bagus. Jadi dia bilang ya rasanya sungguh luar biasa. Maksud saya rasanya luar biasa bisa merasakan hal seperti ini. Karena saya bisa melakukan banyak overtake seperti di tikungan 2 dari sisi dalam, dan menurut saya ini adalah balapan yang hebat. Saya memang mengalami sedikit masalah di awal balapan, tetapi saya berhasil mengatasinya di tikungan 2. Sejak saat itu hingga akhir balapan saya berusaha untuk mengendalikan ban dan mencoba menyalip. Saya berkendara hingga batas maksimal dan saya cukup senang dan bangga. P7 adalah hasil yang luar biasa, kami terus berprogres dan inilah yang terpenting. Karena kami berjuang keras untuk hasil P7 ini, kami memainkan strategi kami sejak awal balapan, memperhatikan ban dan saya berhasil menyalip beberapa pembalap. Chemistry saya dengan motor sudah terus meningkat, mari kita mempertahankan alurnya ini dan membawanya ke Malaysia. Jadi ya dia lumayan senang lah karena akhirnya dia bisa finish sebagai Yamaha terbaik ya kan. Selama ini ya boro-boro Yamaha terbaik, adanya juga Oliveira lebih baik dari dia melulu kan. Nah sekarang somehow dia lebih bagus, nggak tahu kenapa. Pokoknya dari Indonesian GP kemarin mulai berasa ya kan dia ada perubahan. Snektaro ini adalah rider yang paling kecewa. Dia ini mirip-mirip dengan Pecco mungkin ya, cuman versi skala kecilnya Pecco. Kalau Pecco kan dia mendominasi dari Motegi dan begitu sampai di Indonesia hancur lebur. Nah kalau Snektaro begitu mendominasi sepanjang akhir pekan, begitu balapan panjang hancur lebur. Nah skala kecilnya Pecco emang dia, dan sama dia juga bingung ada apa. Cuman karena ini hanya terjadi di akhir pekan, jadinya ya bukan anomali yang membingungkan ala-ala Pecco. Jadi dia sendiri juga bilang, ya saya juga agak bingung tapi masih belum jelas ini gara-gara apa. Karena kan ini anomalinya nggak jelas, yang tiba-tiba bagus banget, begitu balapan panjang ya bahkan Pecco pun bisa menyalip dia gitu. Jadi dia finish P11, turun 10 posisi dari pole position. Itu P11 sebenarnya P12, cuman gara-gara si Pecco crash setelah menyalip dia. Nah dia akhirnya P11. Jadi dia bilang, saya tidak menyangka akan balapan seperti ini. Aneh sekali, karena saya tahu kecepatan saya bagus, tetapi saya tidak tahu apa yang membuat perasaan saya begitu berbeda. Saya tidak pernah punya ritme di atas motor. Pemanasannya sendiri sebenarnya tidak terlalu ada masalah, tidak ada yang salah. Tetapi setelahnya saya tidak tahu. Yang jelas saya tidak bisa menghentikan motor atau menambah kecepatan motor. Jadi sekarang penting untuk memahaminya, tetapi yang terpenting adalah membuka lembaran baru di Malaysia. Jadi ditanyalah dia, emang lu ngerti sebenarnya ada apa? Dia bilang begini, saya tidak pernah merasa seperti ini sepanjang akhir pekan, bahkan di sesi FP1 ketika sebaliknya saya kompetitif dengan ban belakang medium. Karena kan kemarin dia pakai ban belakang medium kan, jadi di FP1 dia ya oke lah nggak terlalu kompetitif, tetapi nggak selelet ketika balapan pakai ban yang sama. Nah jadi dia bilang hari ini saya sama sekali tidak merasakan baik di atas motor. Pokoknya ini mirip-mirip kata-katanya Pecco lah, cuman mungkin karena terjadi cuman di satu akhir pekan jadi masih belum jelas anomalinya. Kalau Pecco kemarin kan emang udah berapa kali dari Motegi, terus dikonfirmasi di sprint Mandalika, habis itu di balapan Mandalika, habis itu di sprint Phillip Island, nah habis itu di balapan Phillip Island udah terkonfirmasi lah ke kiri ke kanannya ya kan. Jadi dia bilang pagi ini anginnya memang kencang sekali, tetapi sore itu kan mestinya tidak ada masalah karena anginnya nggak terlalu kencang. Jadi ini adalah hal yang perlu saya pelajari, perlu saya ketahui, dan kita akan analisa. Kita akan mencoba memperbaiki ini di Sepang. Sepang adalah trek yang saya sukai, tetapi saat ini penting untuk melepaskan diri dan melupakan apa yang terjadi di sini dan fokus hanya kepada diri saya sendiri. Tentu saja saya selalu termotivasi karena saya ingin cepat, tetapi setelah balapan yang kacau seperti ini, saya harus akui mental saya dalam kesulitan dan saya hanya ingin pulang dan melihat sisi positifnya. Mulai sekarang hingga akhir musim saya harus berlatih dengan baik dan harus siap di atas motor dan finish sebaik mungkin. Jadi mungkin dia mulai sedikit memahami apa yang dirasakan Pecco setelah hure-hure di Motegi tiba-tiba flop, nggak jelas kenapa motornya. Nah dia setelah dia hure-hure cetak rekor, pole position, bla 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 bla, lah ya finishnya nggak jelas. Jadi dia bilang terus terang mental saya juga agak-agak sedikit shocking karena ini baru pertama kali dia seperti itu, sementara Pecco yang udah mulai agak terbiasa di Phillip Island, yang dia shock banget itu waktu di Mandalika soalnya.
So, kita pindahlah ke Pramac. Oliveira, P12 naik 3 posisi. Nah, ini ada gosip berhembus sepoi-sepoi soal dia. Kalau di Indonesian GP, part pertama apa part kedua ya, gue bahas bahwa dia akan mewarisi kepala krunya Toprak di BMW, Phil Maron kalau nggak salah namanya. Nah, gosip terbaru yang berhembus sepoi-sepoi di Phillip Island adalah Phil Maron katanya mengajukan resign ke BMW. Jadi kan alasannya Yamaha kemarin menolak permintaan Toprak untuk memboyong Phil Maron ke Yamaha bersama Toprak itu karena menurut petinggi Yamaha yang nggak disebutkan namanya itu bilang bahwa menurutnya Yamaha Toprak akan membutuhkan kepala kru yang punya pengetahuan soal bagaimana penggunaan motor dengan teknologi terbaru. Jadi menurutnya Yamaha, memang Phil Maron itu udah pernah ada di MotoGP, tapi itu udah lama banget, udah 7 tahun lalu, 8 tahun lalu kan. Jadi menurut mereka, pengetahuannya Phil Maron ini nggak terlalu updated. Itulah kenapa Giribola yang ditunjuk menjadi kepala krunya Toprak. Tetapi Phil Maron rupanya menolak, dikatai seperti itu sama Yamaha, karena dianggap tidak punya pengalaman kan. Katanya dia mengajukan resign ke BMW untuk bergabung dengan KTM. Pertanyaan gua kemarin, apakah dia akan menjadi kepala krunya Enea gitu, tukar guling sama Toprak ya kan? Ternyata salah ding, katanya dia akan menjadi kepala krunya Brad Binder, katanya begitu. Brad Binder sendiri sempat ditanya dan Brad Binder bilang, saya sih belum dapat berita terbarunya, cuman ya memang sejauh ini tidak ada yang berubah di pedok saya dan tidak ada isu-isu yang saya belum dengar dan belum konfirmasi. Jadi ya kita lihat aja, nanti kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Jadi Oliveira yang nggak tahu siapa yang akan menjadi kepala krunya tahun depan, tapi yang pasti kita tunggu aja dalam beberapa minggu ke depan, karena kan WSBK sudah selesai nih kejuaraannya, jadi ya mereka bisa pengumuman siapa yang akan menjadi kepala krunya Oliveira dan Phil Maron bakal kemana. Jadi Oliveira dia finish P12 naik 3 posisi. Dia bilang hari ini adalah hari yang baik bagi saya mengendalikan ban belakang dengan baik meskipun di beberapa lap pertama saya sedikit kesulitan, motor melebar di setiap tikungan dan saya tidak bisa secepat yang saya inginkan. Tetapi di bagian akhir balapan saya menemukan ritme yang jauh lebih baik dan melakukan beberapa overtake serta mencetak beberapa poin. Secara keseluruhan akhir pekan ini cukup berat. Saya tidak pernah benar-benar mendapatkan kecepatan yang dibutuhkan baik di sesi kualifikasi maupun di sprint race yang seharusnya bisa saya dapatkan. Namun perubahan elektronik yang kami lakukan hari ini membantu membuat motor sedikit lebih baik dan menyelesaikan akhir pekan dengan catatan positif merupakan dorongan yang baik untuk menuju ke Malaysia. Kita pindahlah ke Jack Miller, rider akamsinya Australia. Gue itu bingung, dia ini tiap dapat ori kok ya malah crash ya. Gue tuh heran deh. Dia ini padahal balapan ke 250 dia loh. Start ke 250 dia kok ya crash tuh. Padahal dia dapat ori. Coba. Jadi dia bilang, saya akui, saya cukup tertekan. Tetapi ya tentu saja ini bukan akhir yang kami inginkan untuk hari ini. Secara keseluruhan ini adalah akhir pekan yang positif. Saya sebenarnya merasa baik-baik saja saat memulai balapan. Startnya juga cukup baik. Saya berada di grup depan. Saya sedikit lebih kesulitan daripada sepanjang akhir pekan, terutama di tikungan 6 dan di tikungan 2. Rasanya saya harus memacu motor sedikit lebih keras agar bisa masuk di tikungan. Entah karena keausan ban atau kelebihan bahan bakar, kami tidak bisa membelokkan motor dengan baik. Tangki bahan bakar kami hanya 2 liter lebih banyak daripada saat pemanasan. Tetapi rasanya saya harus bekerja lebih keras. Saya memang sempat mendapatkan beberapa pertanda saat memasuki tikungan 6. Ada sedikit getaran, ada chatter saat saya mencoba membelokkan motor. Dan ya, saat ketiga kalinya itu terjadi, dia berkata, "Dan selesai." Ada getaran singkat lalu semuanya berakhir. Saya crash. Jadi ya saya kecewa karena saya mengecewakan semua orang, mengecewakan tim setelah akhir pekan yang seharusnya kuat. Karena kan dia kualifikasinya lumayan bagus, P4 ya kalau nggak salah. Jadi sebenarnya harapannya ya paling nggak podium atau ya paling nggak finish aja lah ya. Nggak finish juga. Jadi dia bilang, kami menunjukkan kecepatan dan kelincahan yang luar biasa akhir pekan ini.
di saat kami sendirian. Artinya kalau dia cetak lap sendiri ternyata dia bisa cepat. Jadi saya harus mencoba mengambil sisi positifnya dan belajar dari sisi negatifnya. Nah, tadi kan udah gue bilang dia adalah rider yang paling menentang kalau Phillip Island dihapus dari kalender. Jadi dia bilang, saya pikir ini adalah acara yang fantastis. Acara di sini benar-benar harus tetap ada di kalender. Dia benar-benar gak mau itu dihapus. Jadi dia bilang, bagi saya ini adalah salah satu balapan dengan penonton terbaik sepanjang tahun. Ya iyalah, kan dia adalah rider rekam sih, gimana sih? Jadi ya fansnya dia pada ngumpul semua di sana. Menurut dia, Australia itu memang adalah negara yang luas, sangat terisolasi. Jadi orang-orang yang datang ke sini, ke Phillip Island itu tidak hanya datang dari Melbourne. Banyak yang datang jauh-jauh hanya untuk menonton balapan sialan ini. Dia bilang balapan sialan karena kan dia bilang fucking race toh. Jadi bilang balapan sialan ini. Saya bahkan pernah bicara dengan orang-orang fans saya dari Australia Barat sana yang jauh-jauh berkendara. Itu seperti ibarat kata, karena ini kan Australia besar nih, itu kalau mau dibandingkan itu seperti dari ujung Eropa ke ujung lainnya cuman untuk nonton balapan. Jadi mereka bepergian hampir dari ujung ke ujung negeri dan menghabiskan banyak uang hanya untuk sampai di sini. Jadi bagi mereka balapan ini sangat berarti karena di sini adalah salah satu trek yang paling spektakuler di kalender. Kalian bisa melihatnya hari ini dengan jelas. Jadi ya, balapan ini menurut saya harus tetap ada di kalender dan saya yakin itu akan terjadi. Kenapa? Karena meskipun saya nanti misalnya sudah tidak balapan di sini, kami punya bakat-bakat baru yang mewakili Australia. Kalian bisa lihat Joe Kelso, kalian bisa lihat Agius yang menang kemarin. Saya sangat senang untuk mereka berdua. Saya sangat-sangat bahagia, saya memeluk mereka erat-erat, bertepuk tangan di bawah podium untuk mereka. Karena begini, saya adalah salah satu penggemar berat olahraga motor di Australia. Entah itu balap motor kek, balap jalan raya kek, motocross kek, mau F1 kek. Pokoknya semua olahraga yang berkaitan dengan mesin itu adalah olahraga yang saya gemari. Kalau mereka bikin event di Australia, saya usahakan nonton. Kenapa? Karena saya senang melihat orang Australia yang sukses di balapan seperti ini. Saya senang dengan kesuksesan mereka dan mencoba memotivasi mereka. Sayangnya kami tidak bisa menjadi bagian dari klub itu hari ini. Karena kan ya Agius menang, si Kelso podium, sementara dia ya DNF. Jadi dia bilang, sayangnya saya tidak bisa ikut dalam klub, I'm not in the club. Tetapi saya selalu berusaha melakukan yang terbaik apapun yang terjadi. Tentu saja saya menghargai para fans tuan rumah dan semua yang datang. Tetapi ya, di setiap hari Minggu saya adalah seorang pembalap. Saya ingin melakukan yang terbaik setiap kali saya berada di atas motor. So, kita pindahlah ke Honda. Kita bahas dulu pertama Joan Mir. DNF, crash lagi. Ya, another race, another crash. Cuman untungnya adalah dia berhasil finish di sprint race. Cuman ya itu juga bukan tanpa omelan dan ngedumel, karena dia keberatan dengan caranya Pol Espargaro, test rider penggantinya Maverick Viñales, ketika mereka sedang battle. Jadi kalau kalian nonton kembali sprint race, itu kan si Luca Marini di depan, terus ada Joan Mir di belakang. Terus mereka sempat battle sama Pol Espargaro. Nah, Pol Espargaro itu sempat, sorry tuh saya kalau gue bilang memang sedikit lebih kasar daripada Morbidelli ke Di Giannantonio yang ngomel-ngomel padahal nggak ada sentuhan. Yang Jack Miller juga ngomel-ngomel padahal nggak ada sentuhan. Masalahnya adalah Pol itu sempat nyenggol dia. Jadi dia merasa kok ya itu cara yang nggak fair untuk menyalip orang karena lu nyenggol dulu. Nah ini kan kemarin juga di WSBK diributin tuh sama fandomnya Toprak tuh. Gara-gara bule sapu jagat si Toprak. Nah ini kan resikonya kalau lu disenggol ya ada resiko untuk crash, kena resiko sapu jagat. Itulah kenapa Morbidelli ketika Jack Miller sama Di Giannantonio ngomel-ngomel dengan manuver dia, Morbidelli bilang, kan gua nggak nyentuh lu, nggak nyenggol lu, nggak ngapa-ngapain sama lu, ya lu nggak berhak marah karena aturannya adalah kalau gua nyenggol. Nah Pol Espargaro itu sempat nyenggol Joan Mir ketika di sprint race dan nggak ada penalti kak, karena itu dianggap battle biasa aja. Jadi Joan Mir bilang, saya bersenggolan dengan Pol yang mencoba menyalip kami berdua dengan Luca Marini di tikungan 1. Untuk menghindari tabrakan dengan Luca Marini, saya harus mengangkat motor yang membuat saya kehilangan 2 posisi yang saya butuhkan untuk mencetak poin. Saya terkejut ada test rider di belakang saya.
Ya memang itu adalah kesalahan saya karena tidak mengantisipasi hal itu. Saya agak kesal karena seharusnya saya bisa finish di posisi ke-8 dengan nyaman mengingat kecepatan saya yang lebih baik dibanding dengan mereka. Jadi intinya adalah dia keberatan karena Paul Espargaro maksudnya lu cuman test rider gitu loh. Ngapain lu ngeribet-ribetin di sini, ngumpulin poin klasemen juga kagak gitu maksudnya. Jadi ya sedikit agak-agak merendahkan sih. Maksud gue nggak usah dibawa-bawa test ridernya gitu. Itu kan dia membalap sebagai rider pengganti, nggak usah dibahas test ridernya lah. Cuman ya begitulah Joan Mir. Pokoknya ada aja yang disalahin. Nah di balapan panjang ya elah, another race, another crash. Jadi ya dia crash lagi. Sebenarnya di Mandalika kemarin ada skin yang cukup menarik menurut gue. Jadi ketika di konferensi pers, waktu itu ada keluarga Indonesia yang menjadi tamu untuk bertanya kepada mereka berdua. Nah sebelum konferensi pers itu dia sempat kedapatan ngobrol sama Peko. Jadi si Peko ada di situ dan Mir ada di situ. Jadi si Peko somehow itu ngelihat jarinya Joan Mir itu nggak pakai cincin kawin. Jadi ditanya, cincin kawin lu mana? Bahasa Indonesianya lah ya. Cincin kawin lu mana? Terus dia bilang, oh ya gue lepas, gue tinggal. Soalnya gue tuh mungkin karena longgar, jadi kalau gue pakai di glove terus gue lepas, ikut lepas sama cincinnya. Nah daripada hilang-hilang ya udah gue tinggal aja di rumah. Jadi si Peko bilang, oh lu berani juga ya. Dia bilang, ya gak gampang juga sih. Gue mesti ngomong sama dia baik-baik 1 hari loh, 1 hari. Dan setelah itu ya oke, akhirnya bisa diterima. Nah si Peko bilang, gue sih emang sempat kepikiran kayak gitu, tapi gue gak terlalu berani nih, soalnya itu akan dibahas-bahas terus soalnya. Si Peko takut sama Domitia, jadi dia bilang, ya udahlah gue pakai aja daripada. Jadi intinya adalah kedua orang ini adalah suami-suami yang baik. Yang satu mungkin karena lebih berpengalaman karena dia lebih duluan menikah dan sudah ada anak, jadi dia sudah ngerti lah gimana caranya menghadapi istrinya dan dia tahu gimana caranya mau menjelaskan kenapa gua nggak pakai cincin kawin. Nah sementara Peko karena ya masih pengantin baru lah terbilang, jadi dia bilang gua nggak berani. So, penjelasan soal kenapa dia crash. Dia bilang, ya sejak lap pertama ada yang terasa aneh. Saya tidak bisa menyalip dan membalap seperti yang saya inginkan, tetapi kami berhasil mengejar ketertinggalan dan saya pikir potensinya sebenarnya jauh lebih besar hari ini. Suhu ban depan kami agak panas dan sangat krusial untuk motor-motor seperti ini di sini. Tentu saja saya tidak puas dengan hasil akhir pekan kami ini. Kami tahu ini akan menjadi akhir pekan yang sulit, tetapi kami bertekad untuk meraih hasil yang lebih baik. Sekarang saatnya fokus pada Malaysia, di mana kami ingin kembali ke performa terbaik yang pernah kami raih di balapan-balapan terakhir. Jadi ya dia nggak nyalahin motornya. Kenapa? Karena lu kemarin ini berhasil finish bagus P7 ya kalau nggak salah, P6 ding. Jadi ya dia nggak bisa nyalahin motor lagi sekarang karena terbukti lu kemarin ini yang sedihujat-hujatnya yang sempat absen 3 seri pula, jadi itu ternyata bisa finish bagus. Jadinya ya nggak bisa dikomplain, terutama karena lu kemarin nih juga jadi pembalap penguji untuk paket aero barunya mereka. Ini yang sebenarnya sempat dipertanyakan oleh para jurno, beraninya mereka melakukan homologasi untuk paket aero baru di tempat yang berangin seperti Phillip Island. Ibarat kata winglet standar aja lu mungkin bisa terbang-terbang, ya apalagi lu pakai winglet baru gitu. Ibarat kata lu kemarin nih dia bilang ya balapannya sulit karena motornya tidak terlalu bisa berbelok di tikungan, mungkin gara-gara winglet baru, who knows, aero baru. Jadi dia bilang ya untungnya adalah kami bisa membuat langkah maju yang besar dalam hal aerodinamika. Berarti yang dia pakai, dia punya paket aero yang baru. Jadi dia bilang paket aero yang ini akan membantu kami untuk meningkatkan performa secara signifikan, bukan hanya di trek ini tetapi secara umum di semua trek dengan tikungan cepat. Jadi inovasinya lu kemarin ini adalah dia mau memakai aero ini untuk trek-trek yang tikungannya cepat. Jadi bukan perkara anginnya banyak atau enggak, tetapi tikungannya. Itulah kenapa dia dalam tanda kutip mengorbankan dirinya untuk menguji aero barunya dan ya pada akhirnya berhasil lumayan. Jadi dia bilang hal positifnya adalah kami berhasil membawa pulang poin yang kami peroleh akhir pekan ini. Kami finish dengan baik setelah akhir pekan yang tidak dimulai dengan baik. Kami harus terus seperti ini karena tujuan saya musim ini adalah menyelesaikan kejuaraan klasemen di depan Sarko. Masih ada 3 balapan lagi dan sekarang kita berangkat ke Malaysia dengan motivasi yang besar mengingat tren positif ini.
Jadi ditanyalah dia, lu kan berhasil menguji firing di tempat yang amat sangat berangin ini nih. Jadi apakah ada perbaikan yang perlu dilakukan? Jadi dia bilang, kami perlu memperbaiki bagian firing terutama di bagian bawah. Kami sudah membuat langkah maju yang besar dibandingkan motor tahun lalu dan kami perlu terus meningkatkan di area tersebut. Selain itu, sistem pendinginnya fantastis. Sekarang kami bisa bereksperimen lebih banyak dengan dua opsi aero yang tersedia. Di sini, versi yang lebih ringkas membantu kami, tetapi di Malaysia saya akan kembali ke versi aero standar karena kami harus memutuskan yang mana yang terbaik untuk trek-trek tertentu. Jadi kesimpulannya adalah dia punya paket aero yang baru itu ternyata lebih ringkas dari aero biasanya, lebih singset berarti, dan itulah yang menyebabkan dia mau memakainya di Phillip Island. Mungkin versi lebih simpelnya aero yang nggak bikin terbang-terbang mungkin, tetapi pada akhirnya toh berhasil. Jadi ditanyalah dia, lu kayaknya makin kompetitif deh, makin kesini, lu tuh finishnya cuma 0,4 sekian detik di belakangnya Acosta. Lu sebenarnya apa yang terjadi di lap terakhir karena lu sempat sedikit ngilang tuh dari peredaran. Jadi dia bilang, ketika saya mulai di awal lap terakhir, saya memang agak sedikit jauh, gapnya sekitar 0,6 detik, tetapi saya berkata pada diri saya sendiri bahwa ini adalah lap terakhir, jadi saya harus mencoba. Sehingga saya memacu sepanjang lap dan saya berhasil menyusulnya di tikungan 9. Tetapi kemudian saya melebar di tikungan 10 sehingga saya kembali lagi jauh di belakang dan bagian depan motor saya itu menutup. Jadi karena saya tidak bisa berhenti dengan cukup baik di tikungan 10 karena dia melebar, dia Acosta kembali melewati saya. Kemudian di tikungan terakhir saya mengambil line yang sedikit lebih lebar untuk mencoba tiba lebih cepat dan bisa menyalipnya. Tetapi ketika dia meluruskan motornya, dia punya lebih banyak traksi. Ini adalah keunggulannya KTM. Begitu keluar tikungan, bagus traksinya. Jadi dia bilang, mesin KTM memang sangat mengesankan dan saya tidak bisa menyalip dia di sana. Selesai tikungan terakhir. Jadi dia masih sempat better di lap terakhir, cuman masalahnya adalah keunggulannya KTM begitu keluar tikungan, traksinya bagus, itu dia menang di situ. Cuman ya resikonya adalah ban cepat habis. Nah ini nanti jadi pembahasannya para KTM. So kita pindahlah ke LCR Sarko DNF. Gua nggak tahu kenapa dia punya performa memang makin kesini makin menurun. Kemarin kan alasannya karena dia nggak dapat part update. Setelah itu dia dapat part update, dia bilang terlalu terlambat untuk dikasih. Jadi belum siap dia pakai, udah ujuk-ujuk dipakai balapan. Kemudian setelah dia pakai ternyata performanya tetap nggak membaik, dikatakan bahwa part update itu ternyata nggak sesuai dengan riding style dia. Jadi dia mengakui bahwa dia sedikit menyesali dia punya crash dan dia bilang sayang sekali. Untungnya tidak ada cedera meskipun saya terjatuh di tikungan cepat. Saya crash hampir di ujung tikungan. Saya sedikit kehilangan keseimbangan saat mengerem dan saya melewatkan puncak tikungan. Jadi udah lewat tuh waktunya belok, dia kelewatan dan dia kesulitan mengerem dan ya sudahlah dia crash. Jadi dia bilang, saya nggak tahu apakah ada angin yang sedikit bikin saya bergoyang atau berguncang, tetapi ketika saya mencoba berbelok, motornya malah tergelincir dan melebar. Saya sebenarnya mau menghindari untuk jatuh, tetapi pada titik tertentu, ya adanya malah crash. Jadi ini sangat disayangkan karena awal balapan selalu intens dan posisi saya itu sudah tepat. Awalnya motor banyak bergerak, tetapi kita tahu bahwa ketika bahan bakar hampir habis, kita akan mendapatkan sedikit stabilitas dan menemukan ritme yang lebih baik. Saya bahkan sedikit lebih cepat dari Mir, tetapi tidak mudah untuk menyalip dia karena pengeremannya masih sangat baik. Saya sedikit lebih baik di tikungan cepat, tetapi ya kejadiannya juga begitu cepat, hanya dalam 3 atau 4 lap dan kecelakaan itu terjadi. Saya kecewa. Saya menunggu Malaysia untuk melakukan sedikit pengaturan kembali setup dengan dua motor yang identik di dalam pedok agar bisa menemukan sensasi yang tepat dan tidak tersesat dalam setup karena sulit rasanya selama akhir pekan tidak pernah mendapatkan feeling yang tepat. Ya,
Saya bisa merasakan sensasi yang berbeda dari motor, tetapi tidak pernah di area yang saya sukai sehingga itu menyulitkan performa saya. Ini sebenarnya agak unik. Apakah dia nggak punya motor yang identik di pedoknya atau bagaimana? Karena dia bilang, saya ingin kembali melakukan setup dengan motor yang sama dan identik. Jadi, seperti yang kalian ketahui, Zarko adalah rider dengan crash terbanyak musim ini. Jadi ditanyalah dia, lu kayaknya crash mulu. Jadi dia bilang, ya kita selalu mengantisipasi momen-momen sulit setelah momen-momen bahagia yang luar biasa. Karena momen bahagianya itu adalah ketika dia menang di Le Mans, di home race dia, itu adalah momen bahagianya dia kan. Jadi dia bilang, ya kita selalu harus mengantisipasi momen-momen sulit ini. Ketika itu berlangsung begitu lama, itu mulai terasa aneh. Tetapi ya, mari kita mengambil sisi positifnya. Kita mendapatkan kembali sedikit kepercayaan diri di akhir pekan ini. Di Indonesia, saya sempat crash dan saya sangat khawatir sehingga itu menghilangkan kepercayaan diri saya pada bagian depan motor. Sementara akhir pekan ini semuanya berjalan cukup baik sehingga meskipun saya terjatuh, tetapi itu lebih karena angin kencang dan ada kesalahan ketika di track. Dan ya, ada penjelasan lainnya lah. Ada sedikit kepercayaan diri yang saya dapat di akhir pekan ini. Sayangnya, kami kembali pulang tanpa poin, tetapi kami akan terus melaju. Somkya Chandra no interview, dia finish P17, naik 4 posisi. Kedua terakhir, karena yang paling terakhir adalah Michel Pirot yang pakai motornya Marc Marquez. Jadi ya, karena no interview ya sudah ya. Kita pindahlah ke KTM. Acosta P5 stay, nggak naik nggak turun meskipun ya dia sempat bersaing untuk podium. Ini menjadi pembahasan mulai dari Mandalika kalau nggak salah, karena dia dianggap sebagai rider yang dalam tanda kutip sengaja bikin lambat dirinya. Jadi dia itu sengaja ngerem di tikungan atau block pass biar yang di belakang itu nggak bisa nyalip dia, dan itu membuat yang di belakang dia itu pada ngantri. Jadi kalian bisa lihat dia punya kereta di belakang itu panjang banget kalau di belakangnya Acosta. Sekali aja dia ada di depan. Dan itu memang sebenarnya sudah menjadi pembahasan ketika di Mandalika, yang menurut beberapa rider, ya Acosta ini susah disalip karena begitu dia keluar tikungan, dia memang bagus, tetapi yang membuat dia sulit disalip adalah cara dia menutup tikungan, sehingga orang kalau mau menyalip dia harus sampai di tikungan lebih cepat dari dia supaya langsung masuk tikungan sebelum dia datang. Karena kalau lu sama-sama atau dia duluan masuk tikungan, ya nggak bakal selesai-selesai, dan dia tahu dia lebih lambat. Jadinya motor yang lebih cepat di belakang dia itu nggak bisa nyalip dia, kecuali sampai di tikungan lebih cepat dari dia, itu baru bisa nyalip dia. Jadi ya Raul Fernandez kemarin juga sudah sempat ngedumel di Mandalika. Nah, hal yang sama terjadi lagi di Phillip Island. Jadi ya keretanya Acosta tuh panjangnya luar biasa. Jadi yang di belakang itu pada stres semua, pada frustasi. Ternyata dia punya alasannya sendiri. Tahu alasannya apa? Dia mencoba menghemat ban tanpa harus disalip. Jadi dia itu yang emang sengaja lambat-lambat karena dia nggak mau ngabisin ban dia, tetapi di sisi lain dia nggak mau biarin orang lewat. Pinter juga sih. Jadi dia bilang, saya tidak akan menyebut balapan ini membuat frustasi, tetapi ya terasa sulit ketika Anda menghabiskan seluruh balapan untuk mengelola ban, dan pada akhirnya Anda tetap berada di titik yang sama ketika kalau Anda tidak menghemat ban. Jadi ibarat kata gini, gua tuh udah susah-susah menghemat ban, tapi ujung-ujungnya ya sami mawon, karena ujungnya ya tetap juga gua di P5. Dia tuh yang sengaja menghemat ban supaya ya ada amunisi lah di akhir-akhir balapan, tapi ya ujungnya di lap terakhir dia malah battle sama Luca Marini, ya kan. Jadi dia bilang sebenarnya itu agak-agak ya kalau mau dibilang bikin frustasi sih enggak, tapi terus terang saya sudah bosan juga mau menghemat ban melulu. Itu bikin dia nggak bebas bermanuver. Jadi dia bilang sulit untuk memahami mengapa keempat KTM kehilangan begitu banyak grip di sini. Kami tahu bahwa di atas kertas Phillip Island adalah trek terburuk sepanjang musim bagi kami dan bagi saya juga. Tetapi kita perlu memahami kenapa 4 KTM dengan 4 pembalap berbeda yang punya riding style berbeda sama-sama kehilangan begitu banyak grip bahkan ketika mereka mencoba mengelola ban. Kalau Anda berkata kepada saya, Pedro, my man, kamu itu sudah menempuh 27 lap dengan kecepatan penuh, jadi ya pasti ban lu habis. Saya akan mengerti, saya bisa mengerti seberapa jauh saya melaju dan seberapa buruk hasilnya kalau saya terus ngegas.
Tetapi kalau saya menjalankan seluruh balapan ini dengan 70% dari potensi saya dan ternyata saya berakhir di titik ini, sulit bahkan bagi pembalap pun untuk memahami apa yang harus dilakukan di tengah balapan. Karena berusaha untuk menghemat ban dengan gak menggeber, ya Sami Mawon juga finishnya mau digeber habis-habisan, ya sama juga habis juga bannya. Ya kalau kayak gitu ya percuma dong. Jadi ditanya dia, emang gimana? Emang kenapa ban lu? Kenapa? Jadi dia bilang gini, penurunan ban pertama itu terjadi di lap ke-9. Lalu saya mengalaminya lagi dengan 13 lap tersisa. Kemudian saya mengalaminya lagi di 10 lap tersisa. Dan itulah kenapa saya tidak bisa lagi melakukan apapun. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Saya berkendara lebih mulus, saya lebih meninggikan motor, saya meningkatkan kontrol traksi, saya mengurangi dan menambah tenaga. Dan begitulah cara saya berkendara supaya ban saya ini hemat maksudnya. Tetapi ya Sami Mawon, saya juga finishnya P5. Jadi dia bilang, saya sebenarnya cukup yakin bahwa hari ini akan menyenangkan karena saya mencoba mengendalikan segalanya. Saya berada di belakang Raul Fernandez cukup lama untuk mengendalikan tekanan ban depan. Di saat ada di belakang seseorang, Anda lebih jarang menggunakan ban belakang karena lebih sensitif dan Anda bisa memanfaatkan slipstream. Tetapi toh pada akhirnya usaha saya itu percuma juga. Saya tetap finish di titik yang sama seperti 3 akhir pekan berturut-turut. Jadi menurut saya KTM perlu melangkah maju untuk saat ini. Saya secara konsisten berada di 5 besar dan saya ingin bisa membawa motor ke garasi setiap kali tanpa ada hal aneh yang terjadi. Saya berusaha untuk tidak membuat kesalahan dan ya sejauh ini kami sudah sampai di sana. Cuman ini belum cukup. Kenapa? Karena tidak setiap hari posisi 5 besar itu cukup. Kita harus memperhitungkan bahwa ini mungkin track terburuk di kalender untuk KTM, tetapi terus terang saya lelah, saya capek harus menghadapi hal-hal seperti ini di setiap akhir pekan. Maksudnya gue capek harus mikirin strategi untuk menghemat ban. Kenapa? Karena dia sebenarnya pengen ngegeber, tetapi karena dia mikir takut bannya habis, akhirnya jadinya nggak bisa melakukan apa yang dia mau. Mungkin sebenarnya dia bisa menyalip Raul Fernandez, tetapi dia takutnya kalau dia menyalip duluan ban dia habis. Lah iya, akhirnya dia mencoba menghemat ban, ya sama aja. Akhir-akhir balapan tetap juga dia harus battle sama Luca Marini karena bannya juga udah habis. Kalau gara-gara si Luca Marini nggak melebar di sana dan di sini, ya dia mungkin kalah battle sama Luca Marini. Jadi ya dia bilang, gue tuh capek ngurusin ban melulu, bisa nggak ya gue itu balapan tanpa terlalu banyak pikiran. Kurang lebih kayak gitulah maunya dia. Nah, Brad Binder lain cerita, dia nggak ngeluhin ban karena dia naik 8 posisi dan finish di P8 setelah kena penalti 3 grid. Jadi dia itu start dari P16 karena dia menghalangi Zarco di Q1. Jadi sebenarnya di Q1 itu lumayan menarik sih. Dia ini insidennya bukan cuma sama Zarco, dia juga sama Savadori kalau nggak salah, dan Savadori itu crashnya luar biasa saking dia lelet di tengah jalan gitu. Untungnya Savadori di saat yang sama nggak lagi fast lap, jadi dia nggak kena penalti gara-gara Savadori crash, meskipun crashnya lumayan parah sih. Tetapi karena waktu itu Savadori nggak lagi fast lap, jadinya dia nggak kena penalti. Tetapi Zarco waktu itu dia lagi fast lap, mungkin karena dia, gua nggak tahu apakah dia lagi cari kintilan atau memang waktu itu dia lagi lambat aja. Mungkin lagi fast lap tapi lebih lambat daripada Zarco, sehingga Zarco itu terhalang ketika dia fast lap. Nah, kena penalti lah dia bareng sama Pecco ceritanya. Tapi Pecco ceritanya di Q2. Jadi ya dia startnya di P16 dan dia finish P8, naik 8 posisi. Jadi dia bilang, saya berusaha cerdas melindungi ban belakang saya dan berkendara dengan sangat bersih. Tetapi bannya masih mengalami penurunan drastis di akhir balapan. Oh iya, sama berarti keluhannya sama Pedro Acosta. Udah dihemat-hemat tetap juga habis di akhir balapan. Jadi dia bilang, saya paham betul apa yang perlu kami tingkatkan agar bisa melaju lebih cepat. Selebihnya saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh. Start dari posisi 16, finish di P8 dan kecepatannya juga lumayan. Jadi ya saya nggak mau ngeluh-ngeluh lagi lah, meskipun ya bannya habis lagi. Dari sini kalian bisa lihat mereka dapat KW2. Nah, Tech 3 Enea Bastianini P9 naik 11 posisi. Ini kalau
kalau lu mau pikiran kotor mungkin dia dapat ori. Tapi karena ori jatuh ke tangan Akamsi berarti dia dapat KW1. Ini anak kalau pakai KW1 di atas KTM lumayan bagus juga loh ya. Dia itu startnya dari P20 loh kak, jauh banget di belakang. Artinya ban undian dia yang untuk kualifikasi itu pas kena yang apesnya. Tetapi ketika dia finish P9 10 besar naik 11 posisi. Jadi dia bilang balapan saya cukup solid. Tentu saja memulai dari posisi ke-20 tidaklah mudah, tetapi saya perlahan-lahan meningkatkan kecepatan dan berhasil mengejar rombongan di depan saya. Saya beberapa kali menyalip dan berjuang untuk posisi ke-7 menjelang akhir balapan, tetapi di 4 lap terakhir ban saya sudah tidak bersisa dan ketika saya hampir mendekati binder, saya mengerahkan segenap kemampuan saya tetapi tetap tidak bisa untuk menyalip dia karena saya sudah terlalu memaksakan diri. Seperti yang saya katakan kemarin, kalau Anda mulai balapan dari posisi yang sangat jauh di belakang, mustahil untuk berbuat lebih banyak lagi. Dan dia setuju bahwa ban memang sudah nggak bisa diapa-apain lagi, tetapi dia mengambil pelajaran dari beberapa balapan terakhir bahwa kualifikasi dia itu yang somehow nggak tahu kenapa dia kualifikasinya suka di belakang sekarang. Jadi dia bilang, saya berharap menemukan solusi untuk ini di masa depan. Saya membaik di kualifikasi sejak Asen, tetapi kemudian saya mulai kehilangan sesuatu dan itu berpengaruh pada kualifikasi saya. Tetapi saya rasa saya sudah mendapatkan kembali kepercayaan diri saya sejak sprint race kemarin dan kalau kualifikasinya berlangsung hari ini, Minggu pagi, hasilnya pasti akan berbeda. Meskipun begitu, saya harus terus berusaha memperbaikinya karena saya tahu itu titik lemah saya saat ini. Secara keseluruhan, setup motornya tidak buruk, tetapi kami membuat beberapa perubahan pada pengereman mesin, engine brake, dan penyaluran tenaga mesin. Karena analisa menunjukkan bahwa Mandalika dan Phillip Island tidak memiliki layout yang optimal bagi saya. Jadi, dengan beberapa penyesuaian setup, saya bisa kembali kompetitif seperti sebelum Misano. Jadi kan kemarin di Indonesian GP dia bilang, ya Phillip Island itu memang bukan trek yang bersahabat sama saya, tapi saya berusaha untuk bersahabat aja lah. Masih ingat? Pada akhirnya dia toh bersahabat dengan Phillip Island meskipun meski dirubah ke kiri dan ke kanan dan kualifikasinya hancur total, tetapi pada akhirnya dia finish top 10. Mau komplain apa lagi? Nggak ada. So kita pindahlah ke Pol Espargaro yang menggantikan Maverick Viñales. Tumben-tumben gue dapat interview dia, somehow dia ini lumayan kompetitif di sprint race kemarin, bahkan di kualifikasi dia kompetitif. Ada yang nanya ke gue, emang dia kualifikasi apakah jangan-jangan dia curi kintil apa gimana? Kagak ding, dia bikin sendiri, cetak sendiri kak. Ditambah lagi ketika sprint race dia lumayan kompetitif melawan para Honda. Itulah kenapa Joan Mir kan ngenumel sama dia. Di balapan panjang pun dia finish P10 meskipun dia itu turun 2 posisi, tetapi kualifikasi bagus dengan posisi dia masih di top 10 sebagai seorang test rider, why not? Jadi menurut gue somehow KTM ini punya test rider yang sebenarnya gue lagi bosan aja balapan, cuman kalau mau balapan ya gue masih bisa, kurang lebihnya kayak gitulah. Karena ya Pedrosa-nya bagus, ya Pol Espargaro-nya bagus. Lu bandingkan dengan Alex Espargaro yang pensiun juga tetapi begitu jadi rider pengganti atau jadi wildcard ya gitu-gitu aja. Nah mereka ini memang mantan pembalap tapi begitu turun ke track lumayan bersaing dengan para rider full time kan. Bahkan di sprint race kemarin dia bilang, saya senang saya bisa battle dan bersaing dengan para rider yang biasanya cuma bisa saya wawancarai karena kan dia adalah hostnya media KTPS kan. Reporternya media KTPS. Jadi biasanya kalau dia lagi nggak nyambi jadi rider pengganti atau test rider, dia ngewawancarai para rider kayaknya di Harris ya kemarin, dia ngewawancarai satu-satu tuh. Nah itu dia bilang senang rasanya saya ternyata bisa battle dan bersaing dengan para rider yang biasanya cuma saya wawancarai tuh. Ya meskipun pada akhirnya Joan Mir-nya ngomel-ngomel. Jadi ditanya apa yang terjadi, kenapa lu melorot ke P10 setelah lu kualifikasinya lumayan bagus dan sprint race lu lumayan bagus. Jadi dia bilang, saya tidak tahu kenapa saya justru merusak ban belakang saya saat mencoba mengikuti yang lain di awal balapan. Kami akan mencoba memahami alasannya di Malaysia karena dia masih akan tetap menggantikan Viñales di Malaysia. Dia bilang, dengan 7 atau 8 lap tersisa saya kehilangan tenaga dan itulah sebabnya saya mulai kehilangan waktu dan posisi. Meskipun begitu saya senang dengan diri saya sendiri dan dengan tim atas apa yang kami raih. Rencananya sekarang adalah kita kembali mencoba di Sepang dan kemudian berharap semoga Maverick Viñales bisa kembali. Dia jauh lebih cepat daripada
saya sebenarnya menurutnya dia. Somehow menurut gue dia ini sebenarnya test rider yang masih ingat dulu gue bilang dia ini adalah rider tersengak, lebih sengak daripada Sarko saking dia pengen pindah ke Honda karena dia pengen Jurdun, masih ingat? Nah sekarang dia itu kehilangan sengaknya mungkin gara-gara habis cedera yang patah tulang belakang itu kan. Akhirnya dia udah kehilangan sengaknya dan somehow bahkan ketika dia bagus saat jadi rider pengganti dia masih tetap membesarkan hatinya Maverick Vinales. Jadi dia bilang, saya tahu kalau Maverick yang balapan dia akan lebih cepat dari saya, meskipun faktanya dia kalau dipikir-pikir ketika dia yang menggantikan Maverick Vinales terutama setelah cedera itu ya tetap lebih bagus dia sih. Jadi dia tetap merendah. Jadi dia bilangnya semoga Maverick bisa cepat kembali karena dia jauh lebih cepat dari saya. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi sebelum dia diumumkan akan bergabung di Phillip Island, katanya dia itu lagi liburan Kak, dipanggil dari liburan sini lu gantiin si Maverick Vinales. Kurang lebihnya kayak gitu, makanya agak lama dia punya pengumuman. Di Mandalika kan si Poncharal bilang ya sebenarnya sih Pol Espargaro yang akan menggantikan, tetapi ya tunggu pengumumannya KTM dulu karena ternyata KTM manggil Pol Espargaro lagi liburan katanya. Ya resiko Kak, jadi test rider lu harus standby. Jadi ditanyalah Pol Espargaro karena dia adalah test rider, ditanyalah keluhan para rider-rider ini soal ban yang habis karena dia juga merasakannya sendiri kan. Jadi dia bilang, saya berada di belakang Marquez, Alex Marquez, dan seharusnya bisa menyalip dia tetapi saya tidak bisa. Jadi saya lebih suka menggunakan gas dengan lembut dan menghindari manuver mendadak. Kemudian Marini datang menyalip saya dan di lap-lap terakhir saya merasakan penurunan kecepatan yang cukup cepat terjadi meskipun saya masih bisa mengendalikannya. Ketika Bastianini menyusul saya hanya bisa bertahan, jadi saya mengerti rasa frustasi Pedro. Sekarang kami harus menganalisanya untuk memahami kenapa hal itu terjadi begitu tiba-tiba dan kami akan membuat keputusan untuk masa depan mengenai hal ini. Jadi intinya semuanya banyak habis di akhir balapan, mau dihemat atau digeber. Jadi dia bilang ya nanti kita analisa lah supaya kita bisa bikin keputusan apa yang harus dilakukan dengan semua ini. Jadi dia bilang di Eropa situasinya tampaknya sudah membaik sebagian besar karena kami punya data yang tersedia tentang sirkuit-sirkuit tersebut karena kan mereka pakai untuk pengujian. Tetapi begitu kita berada di luar Eropa segalanya menjadi tidak terkendali dan karena kami tidak bisa memahami penyebabnya sebelum menganalisa, kami juga tidak bisa mencegah masalah itu terjadi karena kan kami belum pernah ngetes di luar Eropa selama ini kecuali di winter test kan. Jadi ya bisa dibilang kami stuck lah kondisinya kalau di luar Eropa. Bagaimanapun kami akan terus bekerja dan bekerja dari setiap kesalahan yang ada. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Nanti part 2 besok gua podcast lagi. See you next part guys. Bye bye.